Oke, jadi kali ini gue bakalan ngelanjutin ya video yang tadi gitu, yang penuh dengan huru-hara gitu. Jadi ini gue udah ngerjain yang atas-atas gitu ya, tinggal penalaran matematika yang bakalan gue jelasin. Dan sebenarnya udah gue kerjakan penalaran matematika ini sehingga tersisa 28 menit. Seharusnya untuk penalaran matematika pembagiannya adalah 42 menit ini ya. Jadi karena gue kerjakan terlebih dahulu untuk menjelaskan dan membuat konten ini, jadi gue sisa sekian menit gitu ya, sudah tertampil. Langsung saja kita kerjakan. Jadi begini ya, di nomor 1 ini dijelaskan, jadi ini tinggal gue jelasin aja ya biar cepet karena sisanya segini waktunya. Tadi video tadi yang pengetahuan kuantitatif, sumpah itu kayak dikejar apa gitu kan. Nomor 1, ada 2 sapi nih, ada 2 sapi yang ditalikan di apa ya, tuas atau kayu gitu, pohon lah, pohon A dan pohon C gitu. Jadi dimana pohon A dan pohon C ini berada dalam satu lapangan, paham nggak lo? Nah, berada dalam satu lapangan gitu. Jadi di sini diketahui bahwa untuk panjang tali yang pertama, sapi yang pertama itu ini kurang dari sama dengan gitu kan, lebih dari sama dengan 12, kurang dari sama dengan 18 gitu panjangnya gitu. Untuk yang kedua itu panjangnya maksimal, ini sumpah ini ambigu banget, panjangnya maksimal tetapi ya, panjangnya maksimal tetapi tidak bersentuhan dengan sapi satu gitu. Misalkan ini sapi 2 ya, ini sapi 2 berada dalam satu lapangan, sapi satunya di sini, ini talinya ini maksimal kan, hampir nyentuh gitu, ibaratnya hampir nyentuh tapi nggak nyentuh gitu, jadi bisa mengukur luas lapangan tersebut yang dipakai kayak gitu. Masuk akal? Make sense gitu. Tetapi informasi-informasi yang dikatakan di sini kurang lengkap. Yang pertama adalah nilai maksimal T1 tambah T2 itu tidak diketahui. Ini sudah minus ya soal seperti ini, atau memang penalaran gue aja yang gak jalan gitu, nggak tahu. Jadi gue langsung masukin aja secara penalaran gue gitu. Jadi kita masukin panjang tali 1 dan tali 2 itu kurang dari atau sama dengan panjang lapangan gitu ya, besar lapangan kayak gitu, panjang lapangan dengan perumusan luas lingkaran. Karena apa? Sapi kan kena tali muter begini, itu kan jadi radius, jadi bentuknya lingkaran. Masuk? Nah, di situ gue pakai rumus lingkaran. Bla 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 bla, ketemu T2 ini dikonversikan gitu ya. T2 dengan D dan T1 itu T2 sama dengan D kurangin T1. Nah, luas total gitu. Ini kan jumlah luas daerah merumput kedua sapi akan mencapai nilai minimum untuk T. Sebenarnya ada tipsnya, adalah ini. Tipsnya ini ya, nilainya minimum. Nilainya minimum. Otomatis nilai itu berkisaran lebih besar atau sama dengan 12 gitu kan. Nggak bisa kurang dari 12 tuh nggak bisa. Jawabannya 15. Nah, ini jawaban di A, B, C, D paling minimum nilainya 15. Just it gitu. Tapi kalau secara misal D itu diketahui, kalian bisa pakai rumus yang udah gue kerjakan ini gitu di samping gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini gampang banget, tinggal kalian pantengin cara gue ngerjain, screenshot gitu ya, screenshot, tinggal substitusi terhadap fungsi, nanti ketemu akar-akarnya ketemu, nanti tinggal hitung P-nya berapa dan bandingkan dengan nilai Q gitu ya. Jawabannya adalah P lebih besar dari nilai Q. Oke. Selanjutnya, nilai rata-rata 8 orang siswa. Nah, ini gampang juga. Tinggal penalaran aja, emang namanya penalaran. Jadi nilai rata-rata siswa berjumlah 8 itu kan 6,5 ya. Ya benar, 6,5, 8 siswa. Berarti jumlah keseluruhan nilai siswa tersebut adalah 52. Kita masukkan ke siswa yang cuma 7 orang yang dikurangin dengan nilai 10. Jadinya 42/7 sama dengan 6 gitu ya.
Selanjutnya ini gampang juga asal kalian paham gitu, udah belajar limit dan kawan-kawannya gitu. Jadi dalam limit ini bukan limit mengecoh, bukan, emang limit itu bukan X dimasukkan nilainya gitu enggak, tapi mendekati limit, mendekati, jadi nggak nyentuh banget gitu, makanya dinamakan limit. Nah, berhubung 2 kurangi 2 itu 0, kita rasionalkan ini bentuk akar, itu bisa jadi solusi ataupun pemisalan A sama dengan X min 2 gitu, bisa gitu. Gua pakai cara ini karena ini lebih cepat untuk kasus yang ini gitu ya. Jadi kalian pantengin, screenshot hasilnya setelah dirasionalkan, bisa kita coret-coret, manipulasi penampilan sehingga bisa dicoret. Hasilnya tinggal masukkan, X2 itu hasilnya negatif 1/4 gitu ya. Selanjutnya, kelas 12 IPA terdiri dari 32. Ini gampang juga, ini udah dibahas di pengetahuan kuantitatif tadi juga muncul kayaknya. Ada 32, kita ditanya yang mengikuti kedua lomba tersebut, yaitu 3 orang, tinggal 15 tambah 20 kurangi 32. Ini udah gua bahas di video sebelumnya yang prediksi 40 soal UTBK itu. Ada cara matematikanya itu ada, pemikiran matematikanya itu ada gitu. Nah, untuk yang lari aja 12, oh benar, pernyataan 2, pernyataan 3 benar juga. Nah, pernyataan 4 kenapa salah? Banyak maksimal siswa yang mengikuti kedua lomba tersebut ada 17, sedangkan yang lari saja itu cuma 12, gak sampai 17, gak bisa. Ketika nilai maksimal yang mengikuti keduanya itu 12, itu make sense, karena 12 masuk ke apa itu lari, 12 masuk ke renang, bisa make sense gitu ya, masuk. Oke, selanjutnya ini tinggal ya substitusi biasa dengan materi yang sebelumnya itu masih nyambung ya, total 80 gitu. Tinggal kita pemisalkan aja gitu, wanita untuk jumlah karyawan wanita, laki-laki untuk jumlah karyawan laki-laki, dengan ini kan jumlah karyawan laki-laki seluruhnya itu ya 80 kurangi jumlah karyawan wanita gitu. Nah, dikurangi dengan bagian yang sudah menikah, yang ditanyakan kan yang belum menikah ya, dengan bagian yang sudah menikah dikurangin gitu kan, hasilnya 15 min 3/16 X gitu. Jadi X itu adalah karyawan wanita gitu ya. Lanjut, bisa ya. Nomor 7 ini persamaan bla 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 memiliki penyelesaian PQ dengan X lebih dari 0. Ingat, X lebih dari 0, jadi penyelesaian nggak boleh bilangan negatif gitu. Jadi tinggal begini dibuat sama dengan 0 gitu ya, kita faktorisasikan ketemu. Nah, ini memenuhi nih karena lebih dari 0, X lebih dari 0. Sedangkan ini tidak memenuhi karena X kurang dari 0, tidak memenuhi. Jadi kita bisa masukkan X itu 3, Y itu 9, ya kan? Masukkan X ke sini, 3 plus 6 sama dengan 9. Benar? Benar. Nah, kita kalikan P kali Q, 3 kali 9 27. Jawabannya 27. Bagus. Selanjutnya untuk nomor 8 itu ada fx dan ada f komposisi fx, komposisi fx kita ya. Fx nya ini juga gampang ya, tinggal masukkan ini ke sini, pengkomposisian itu nanti terbentuk hasil komposisi dari substitusi itu ini, dan hasil dari soalnya itu ini. Kita sama dengan kan ekuivalen gitu ya, karena sama perhitungannya, 3A sama dengan 3A sama dengan 1. Kita langsung masukkan X itu A nya 1 ya, A nya 1 berarti X ini 1, A juga 1 berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Jawabannya 4. Selanjutnya, rata-rata tinggi siswa putri, bentar mana ini? Tinggi siswa putri yang gua labelin dengan P putri gitu ya, dan putra untuk Pu gitu ya. Jadi rata-ratanya 155 sama 161 gitu. Nah, rata-rata keseluruhan itu 159 gitu. Perhitungannya gimana? Ya dengan rumus rata-rata bagaimana gitu kan. Tinggal dikembangkan saja menjadi seperti ini. Ini kan jumlah seluruh siswa kelas gitu ya. Nah, ini jumlah seluruh tinggi putra, ini jumlah seluruh tinggi putri gitu ya kan. Tinggal kita substitusikan, kita masukkan, kita olah ini dikali dengan ini.
begini ya kan, 159 kurangi 155 4, 161 kurangi 159 2, berarti tinggi dua putri itu bisa jadi sama dengan tinggi satu orang putra, kayak begitu ya. Ya, masuk gak? Bisa masuk kayak begitu gitu ya. Nah, itu perbandingan guys gitu ya. Jadi kita masukkan untuk persentase putra terhadap seluruh kelas ya, seluruh kelas. Dihitung 2/3 kali 100% sama dengan 66,66%. Gitu ya, sebenarnya 66,66666% sebenarnya kayak begitu. Oke, selanjutnya. Ada 200 siswa di suatu sekolah, ya mana ini 200 siswa di suatu sekolah, PMR 120, teaternya 120 ya. Ketika P itu adalah nilai minimal yang bisa mengikuti keduanya dan Q adalah nilai maksimal yang bisa mengikuti keduanya. Ini sama dengan soal sebelumnya yang tadi, yang mana, yang ini masuk ini ya, soal nomor 5 tadi. Kita cari yang minimum dengan cara biasa, ketemu 50. Nah, kita cari yang maksimum, kita lihat ini 130 dan 120. Yang mungkin masuk akal keduanya itu berapa? 120 orang gitu ya kan. Jadi 120 yang maksimal. Nah, rumusnya adalah minimal dari jumlah yang ikut PMR dan jumlah yang ikut teater kayak gitu. 120 kurangi 50 sama dengan 70, jawabannya 70. Selanjutnya, nah selanjutnya nomor 11 nih, gua misalkan roti sisir itu S, roti tawar itu 6, roti tawar itu T gitu ya, dengan harga belinya 8.000, 6.000 ya, modalnya segini, dan stok tokonya, kiosnya itu bisa menampung 500 roti kayak begitu ya kan, 500 roti. Nah, ini labanya langsung gua hitung 1.800 dan 1.600 kan, tinggal dikurangin ini kan, ini kurangin ini kan ya kan, 1.600 dan 1.800. Nah, kita cari pemodelan matematikanya. Nah, ini pelajaran SMP udah keluar cuy ya, ini pelajaran SMP udah keluar. Kita gambar, sebenarnya yang gak usah menggambar pun nggak apa-apa, kita tinggal nyari ya pakai ekuivalen. Ini kali 6 kali 1 gitu kan, kita cari ST-nya dan itu ketemu menjadi titik potong dalam gambar pemodelan matematika pada soal nomor 11 gitu. Jadi T itu nilainya 200, S itu 300 gitu untuk laba maksimal gitu. Jadi laba maksimalnya itu 860.000 gitu ya, jumlahnya, total labanya, rupiahnya gitu. Kita lihat ya pernyataannya, jumlah roti sisir 200 untuk laba maksimum. Oh tidak, roti sisir tuh 300. Nah, roti sisir 300 untuk laba minimum, tidak menghitung minimum, dan 300 itu untuk maksimum ya. Jumlah roti tawar itu 300 untuk laba maksimum, tidak, 200 roti tawar ya, kebalik-balik nih, berarti yang benar cuman 4 ya kan, udah dihitung 860.000 ya. Selanjutnya ini nomor 12. Nah, ini butuh penalaran yang udah masuk ke sulit nih. Januari 2019 itu harga lesnya 50.000, sama gue cuma 10.000 ya untuk 1 jam. Untuk 1 jam gue 10.000 3 kali pertemuan cuy. Oke. Untuk Juli 2020 itu 74.000. Sebenarnya secara penalaran kita bisa langsung 74 kurangi 50 bagi 3 gitu kan, ini dikurangi gitu kan. Jadi kan Januari semester 1, Juli 2019 semester 2, Januari 2020 semester 3, Juli 2020 semester 4. Kayak gitu ya. Perhitungannya pakai semester aja biar gampang. Ya kan? Ini hasilnya 8.000 ternyata. Setiap semester naik 8.000. Nah, yang ditanyakan adalah tarif diva setiap mengajar September. Nah, September udah naik 8.000. Berarti benar, yang satu benar ya. Yang nomor 2 masih di bulan yang sama, 58 berarti kali 6 setengah, 377 benar. Nah, yang ketiga, uang yang diperoleh diva pada Maret 2022 berarti itu udah naik selama sekitar
sekitar 5 kan, berarti kan naik 48.000 ya kan, 6 sorry 6, jadi naik udah sekitar 6 gitu. Jadi 6 kali 8.000 gitu, 48.000 ditambah 50.000 dikali 8 itu hasilnya 784 sama. Nah untuk Mei 2022 dengan semester yang sama ya, berarti semester berapa tadi, semester 7 ya, jaraknya 6 semester dari semester 1, tapi semesternya itu semester 7 gitu ya, S7 kurangi S1 6 gitu ya, masuk akal. Nah itu 98.000, jadi yang benar itu 1, 2, dan 3 begitu ya. Selanjutnya apa ini, soal paling banyak yang suka nih, nomor 13, tinggal masukin kali gitu ya kan. Ini dijumlah semua, kacang atomnya berapa, keripik talasnya berapa, keripik jagungnya berapa, dikalikan dengan harga jualnya masing-masing. Nah ketemu 377.500. Nah ternyata yang ditanyakan pendapatan selama 5 hari cuy gitu, jadi 1 juta lebih. Lumayan ya, 5 hari 1 juta, lebih dari UMR itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 14. Soal nomor 14 ini tinggal masukkan saja gitu ya, X min 6, X min 2 ya. Ini akar-akar X sama dengan 6, ini X sama dengan 2. Yang ini akar-akar X sama dengan negatif 7, ini X sama dengan negatif 1. Ini satunya nggak ketulis. Nah, tinggal dikalikan saja seperti biasa dan tinggal coret. Ini konstantanya yang salah ya. Konstantanya yang salah untuk lika. Berarti ini coret, hapus yang 12. Ini koefisien X-nya yang salah atau B. Ini kan B koefisien X, ini konstanta, ini koefisien X kuadrat. Ini dicoret. Berarti yang benar ini. Udah. X kuadrat min 8X plus 7. Gitu. Selanjutnya. Nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita nemu lagi soal yang kayaknya kurang teliti deh yang membuat soal gitu ya. Kita lanjut ya. Gue coba. Nah ini cara berpikirnya udah gue tulis ya, udah sempet nulis nih gue cara berpikirnya kayak gini. Setiap 2 tahun sekali itu jumlah pemakai jasa Gojek itu naik 3 kali lipat. Nah berarti ini dikali 3 ini kan ya, setiap 2 tahun sekali, 2016, 2018, 2017, 2019. Pasangannya seperti itu. Gitu. Yang ditanyakan, kita langsung ke yang ditanyakan. Banyak orang yang memakai di tahun 2026 itu ini ternyata ya. Ini ada rumusnya nih. Nanti kalian pahami, screenshot kalian pahami. Gue coba kecilin ya. Begini. Screenshot kalian pahami juga. Ya. Untuk S2020, nah S2020 itu adalah total dari 2016 sampai 2020, ya kan? Otomatis ini ditambah ada 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Ya, ada 5 tahun. Jangka waktu yang ditanyakan adalah pemakai jasanya, jumlah dari 5 tahun itu, bukan dari S3-nya. Iya benar, S3. Kenapa S3? Karena ini kan kalau 2016 pasangannya 2018 dan 2020 gitu kan. Jadi ini suku 1, suku 2, suku 3 gitu kan. S1, S2 S1, S2, ini S3 gitu kan. Benar, S3, rumusnya S3 itu didapat benar dengan R sekian, dengan suku 3 itu benar. Hasilnya berapa nih? 9.750 benar. Tapi yang ditanyakan adalah 2016 sampai 2020 gitu loh. Ini agak kurang sih, tapi yang B ya udahlah kita benerin yang B gitu. Nah, seperti itu ya. Coba ini screenshot kalian pahami seperti itu. Jawaban nomor 15 gitu. Sebenarnya nggak ada yang benar ini jawabannya. Selanjutnya, nomor 16 nih. Nomor 16 gampang lagi, masuk ke gampang lagi. R-nya sekian, ini sekian, 1 kurangi 4%, 96/100. Tinggal kita sederhanakan menjadi 24/25, ya kan? Jawabannya yang adalah yang B, gitu ya. Selanjutnya adalah nomor 17. Nah, nomor 17 diketahui deret geometri gitu. Kita cari persamaannya melalui
R-nya atau pembedanya, rasionya gitu ya. Diperolehlah A sama dengan 1 gitu. Kita pakai persamaan kuadrat. Ingat persamaan kuadrat A plus B sama dengan min B per A. Apa enggak? Ini kan A, B, C gini kan. Nah, gini. Hasilnya seperti itu, ditemukan B sama dengan 3. Gitu, B sama dengan 3. Nah, ini dimasukkan nih ke nilai P-nya ini dari sini kan, dari sini. P-nya ketemu 8. Nah, yang ditanya ini salah juga soalnya. Maka persamaan adalah akar pangkat 4. Enggak, akar pangkat 4 dari 27 itu susah. Yang gampang tuh akar pangkat 3. Hasilnya 3. Jadi gue cariin yang 3 sama 8 kan. Persamaan baru. Jadi hasilnya x kuadrat min 11x plus 24. Kayak gitu. Selanjutnya nomor 18. Nomor 18 ini susah banget ya, ini materi juga udah gue bahas ya. Jadi yang dicari itu adalah ada prisma nih di dalam kubus gitu ya, yang tingginya ini berapa, 4 gitu ya. Kita PJ nya ini, kalian screenshot gambarnya dulu gitu. Ada prisma terus ditanyakan titik Q ini terhadap bidang segitiga PBC gitu kan, PBC. Nah, PBC sendiri itu kita nggak tahu tinggi segitiganya itu berapa. Kita butuh hitung tingginya itu terlebih dahulu melalui persamaan kosinus, karena titik proyeksi Q ke bidang PBC itu harus tegak lurus gitu, kena sinar matahari dan kita nggak tahu jarak dari P ke O nya, O ke J nya itu nggak tahu. Sedangkan yang ditanya adalah ini QO ya kan, QO yang ditanya, kita nggak tahu. Jadi seperti ini rumus perhitungan sebenarnya gitu ya, rumus perhitungan yang sebenarnya. Dan gue udah memperoleh itu hasilnya adalah 36 per 13 akar 13. Nah, yang ditanyakan 18 per Y akar X, itu udah bener, 18 udah bener. Bisa gue masukin ke yang lain. Perbandingannya jadi 1:4. 4:1. Karena X banding Y kan. Gitu loh. Tapi nggak ada. Gue asal-asalan ini jawab udah. Ya. Selanjutnya nomor 19. Dengan permasalahan yang sama. Cara jawabnya juga sama, gue juga pakai aturan kosinus. Ini ya, aturan kosinus. Ini juga pakai aturan kosinus juga. Gue zoom ya, gue zoom screenshot ya. Gue zoom, nah, sama, ini sama. Dan gue menemukan hasilnya ini. Gue udah ngerjain 3 kali, hasilnya 2 akar 5 cuy. Ya. Udah gue kerjain 3 kali hasilnya sama. Ya udah gue milih ini. Gue tanya AI pada akhirnya. Selanjutnya itu ada luas daerah. Nah, ini bisa gue jelasin ini. Pada akhirnya ada yang bisa gue jelasin gitu. Gue pakai integral ya. Materi SMA ada integral dong. Gue pakai integral dengan jarak atau absis yang udah ditentukan adalah A dan B. A dan B. Ya. Kita integralkan, tahu kan cara integral, lawanan dari turunan gitu. Jadi ditambah pangkatnya gitu kan. Kita masukkan B dan A-nya dikurangin, jangan lupa. Kita hitung bla 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 bla. Nah, A plus B udah kita ketahui dari mana? Dari rumus persamaan kuadrat. Ini loh bisa diketahui. A itu sama dengan 1, B sama dengan negatif 2. Ya, udah selesai, kita masukkan A dan B nya bla bla bla, ketemu 9/2 gitu. Wah, ngapain gue jawab aja 9/2 udah selesai. Apakah terkesan gopo-gopo lagi? Kayaknya sih ya. Oke. Selamat belajar kawanku. Pada intinya kalau udah nemu kubus itu garap nanti aja dulu gitu ya, karena proyeksi itu kalau kalian imajinasinya nggak sering dilatih untuk bangun 3 dimensi itu susah banget gitu ya. Nih, gua zoomin yang bagian nomor 19 tadi nih. Tuh. Kalian harus mengerti, harus
nggak usah terpatok dengan satu segitiga aja, kita bisa cari ada segitiga yang lebih besar nggak, ada segitiga yang mumpuni untuk menghitung garis-garis ini nggak, kayak gitu. Kuncinya adalah segitiga, aturan kosinus, aturan Pitagoras, kuncinya seperti itu dalam perhitungan proyeksi yang ada di soal-soal ini gitu kan, di soal-soal TBK gitu. Semangat, best, bye.